Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kecepatan reaksi dan kesetimbangan kimia. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dinda Puri Ismawati dan beserta teman-teman saya yaitu Ivan Mahesa dan juga Muhammad Rehan Al-Rizki. Di sini ada materi pertama yaitu tentang pengertian laju reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Perkaratan besi merupakan contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat, sedangkan peledakan mesiu atau kembang api adalah contoh reaksi yang cepat. Untuk reaksi A besar A kecil plus B kecil B besar membentuk C kecil C besar plus D kecil D besar. Maka kecepatan reaksi untuk masing-masing zat dari persamaan reaksi di atas adalah sebagai berikut. Next. VA sama dengan min, VB sama dengan min, VC sama dengan plus, dan VD sama dengan plus. Di mana VA adalah kecepatan reaksi zat A atau pengurangan konsentrasi zat A per satuan, dan VB kecepatan reaksi zat B atau pengurangan konsentrasi zat B per satuan waktu. VC adalah kecepatan reaksi zat C sama dengan penambahan konsentrasi zat C per satuan waktu. Dan VD adalah kecepatan reaksi zat D penambahan konsentrasi zat D per satuan waktu. Dan dinyatakan di mana D dalam kurung A adalah perubahan konsentrasi A, D dalam kurung B perubahan konsentrasi B, D dalam kurung C perubahan konsentrasi C, dan D dalam D perubahan konsentrasi D. Dan DT adalah perubahan waktu atau dengan satuannya S. Next. Kedua yaitu ada persamaan kecepatan reaksi. Pada umumnya, kecepatan reaksi akan besar bila konsentrasi per reaksi cukup besar. Dengan berkurangnya konsentrasi per reaksi sebagai akibat reaksi, maka akan berkurang pula kecepatannya. Dinyatakan di mana V sama dengan K dalam kurung A pangkat X, B dalam kurung pangkat Y. Secara umum, persamaan kecepatan reaksi dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana V dinyatakan sebagai kecepatan reaksi dengan satuan meter per sekon, K sama dengan tetapan lajuan reaksi, X order reaksi terhadap zat A, Y adalah order reaksi terhadap zat B, X plus Y adalah order reaksi keseluruhan, A dan B adalah konsentrasi zat reaksi. Yang ketiga yaitu ada order reaksi. Order reaksi adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Penentuan order reaksi tidak dapat diturunkan dari persamaan reaksi, tetapi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan. Suatu reaksi diturunkan secara eksperimen dinyatakan dengan rumus kecepatan reaksi, yaitu V sama dengan K kali A kali B pangkat 2. Persamaan tersebut mengandung pengertian orde 1 terhadap zat A dan merupakan reaksi orde 2 terhadap zat B secara keseluruhan. Secara keseluruhan reaksi tersebut adalah reaksi orde 3. Yang keempat, teori tumbukan dan teori keadaan transisi. Teori tumbukan didasarkan atas teori kinetik gas yang mengamati tentang bagaimana suatu reaksi kimia dapat terjadi. Menurut teori tersebut, kecepatan reaksi antara dua jenis molekul A dan B sama dengan jumlah tumbukan yang terjadi persatuan waktu antara kedua jenis molekul tersebut. Jumlah tumbukan yang terjadi persatuan waktu sebanding dengan konsentrasi A dan konsentrasi B. Jadi, makin besar konsentrasi A dan konsentrasi B, akan semakin besar pula jumlah tumbukan yang terjadi. Teori tumbukan di atas diperbaiki oleh teori keadaan transisi atau teori laju reaksi absolut. Dalam teori ini diandaikan bahwa ada suatu keadaan yang harus dilewati oleh molekul-molekul yang bereaksi dalam
tujuannya menuju ke keadaan akhir atau produk. Keadaan tersebut dinamakan keadaan transisi. Mekanisme reaksi keadaan transisi dapat dituliskan sebagai berikut. A tambah D, lalu T, C tambah D, di mana A dan B adalah molekul-molekul bereaksi. T adalah molekul dalam keadaan transisi, C dan D adalah molekul-molekul hasil reaksi. Energi pengaktifan buka kurung EA merupakan energi awal sampai dengan energi keadaan transisi. Hal tersebut berarti bahwa molekul-molekul bereaksi harus memiliki energi paling sedikit sebesar energi pengaktifan EA agar dapat mencapai keadaan transisi T dan kemudian menjadi hasil reaksi C tambah D. Teori tumbukan ini ternyata memiliki beberapa kelemahan, antara lain, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi sebab ada energi tertentu yang harus dilewati, atau disebut energi aktivasi sama dengan energi pengaktifan, untuk dapat menghasilkan reaksi. Reaksi hanya akan terjadi bila energi tumbukannya lebih besar atau sama dengan energi pengaktifan EA. Yang kedua, molekul yang lebih rumit, strukturnya ruangnya menghasilkan tumbukan yang tidak sama jumlahnya dibandingkan dengan molekul yang sederhana struktur ruangannya. Catatan, energi pengaktifan atau juga energi aktivasi adalah jumlah energi minimum yang dibutuhkan oleh molekul-molekul bereaksi agar dapat melangsungkan reaksi. Yang kelima, tahap menuju kecepatan reaksi. Dalam suatu reaksi kimia, berlangsungnya suatu reaksi dari keadaan semula, awal, sampai keadaan akhir diperkirakan melalui beberapa tahap reaksi. Contohnya, 4HBr buka kurung G tambah O2 buka kurung G akan menghasilkan 2H2O buka kurung G tambah 2Br2 buka kurung G. Dari persamaan reaksi di atas terlihat bahwa tiap satu molekul O2 bereaksi dengan 4 molekul HBr. Suatu reaksi baru dapat berlangsung apabila ada tumbukan yang berhasil antara molekul-molekul yang bereaksi. Tumbukan sekaligus antara 4 molekul HBr dengan satu molekul O2 kecil, sekali kemungkinannya untuk berhasil. Tumbukan yang mungkin berhasil adalah tumbukan antara dua molekul, yaitu satu molekul HBr dengan satu molekul O2. Lanjutnya yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi antara lain konsentrasi sifat zat yang bereaksi, luas permukaan zat, suhu, dan katalisator. Yang pertama, konsentrasi. Dari berbagai percobaan menunjukkan bahwa makin besar konsentrasi zat-zat yang bereaksi, makin cepat reaksinya berlangsung. Makin besar konsentrasi, makin banyak zat-zat yang bereaksi sehingga makin besar kemungkinan terjadinya tumbukan, dengan demikian makin besar pula kemungkinan terjadinya reaksi. Yang kedua, sifat zat yang bereaksi. Sifat mudah sukarnya suatu zat bereaksi akan menentukan kecepatan berlangsungnya reaksi. Secara umum, dinyatakan bahwa reaksi antara senyawa ion umumnya berlangsung cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Contohnya sebagai berikut. Reaksi ini berlangsung dengan cepat. Reaksi antara senyawa kovalen umumnya berlangsung lambat. Hal ini disebabkan karena untuk berlangsungnya reaksi tersebut dibutuhkan energi untuk memutuskan ikatan-ikatan kovalen yang terdapat dalam molekul zat yang bereaksi. Contohnya sebagai berikut. Reaksi ini berjalan lambat, reaksinya dapat dipercepat apabila diberi energi, misalnya cahaya matahari. Yang ketiga, luas permukaan zat. Terjadinya reaksi kimia karena adanya tumbukan antara dua permukaan atau lebih partikel-partikel zat yang bereaksi. Tetapi tidak semua tumbukan akan menghasilkan reaksi tergantung dari besarnya energi aktivasi suatu zat. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang diperlukan suatu zat agar terjadi reaksi. Jadi, cepat lambatnya reaksi juga tergantung dari luas permukaan suatu zat. Semakin luas permukaan suatu zat, kecepatan reaksinya akan semakin besar dan sebaliknya. Yang keempat ada suhu. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat bila suhu dinaikkan. Dengan menaikkan suhu, maka energi kinetik molekul-molekul zat yang bereaksi akan bertambah sehingga akan lebih banyak molekul yang memiliki energi sama atau lebih besar dari EA.
Secara matematis, hubungan antara nilai tetapan laju reaksi K terhadap suhu dinyatakan oleh formulasi Arrhenius. K sama dengan A dikali E pangkat minus E atau RT, di mana K tetapan laju reaksi, A tetapan Arrhenius yang harganya khas untuk setiap reaksi, E energi pengaktifan, R tetapan gas universal sama dengan 0,0821 atm atau molekul sama dengan 8,314 Joule, T sama dengan suhu reaksi. Yang kelima, ada katalisator. Katalisator adalah zat yang ditambahkan dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Katalis terkadang ikut terlibat dalam reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimiawi yang permanen. Dengan kata lain, pada akhir reaksi katalis akan dijumpai kembali dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum reaksi. Fungsi katalis adalah memperbesar kecepatan reaksinya atau mempercepat reaksi dengan jalan memperkecil energi pengaktifan atau energi aktivasi suatu reaksi dan dibentuknya tahap-tahap reaksi yang baru. Dengan menurunnya energi pengaktifan, maka pada suhu yang sama, reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Kemudian yang ketujuh, kesetimbangan dinamis. Reaksi kesetimbangan adalah reaksi di mana zat-zat hasil reaksi atau produk dapat bereaksi kembali dan membentuk zat-zat semula atau reaktan. Jadi reaksi berlangsung dua arah reversibel. Misalnya ini PA ditambah QB reversibel dengan RC ditambah SD. Di sini kita lihat PA, P itu merupakan koefisiennya dan A adalah unsurnya, ditambah dengan QB reversibel dengan RC ditambah SD, yang berarti PA plus QB ini bisa menjadi RC tambah SD ataupun RC tambah SD ini bisa menjadi PA plus QB. Tanda reversibel menunjukkan reaksi reversibel dapat dibalik atau suatu reaksi dikatakan mencapai kesetimbangan ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Saat tercapai keseimbangan, jumlah zat-zatnya baik reaktan maupun produk tidak lagi berubah. Jumlah zat sebanding dengan mol dan konsentrasi. Saat seimbang, mol dan konsentrasi zat-zatnya tetap. Kesetimbangan dikatakan dinamis karena tetap berlangsung pada tingkat molekul atau mikroskopis, walaupun secara makroskopis tidak terlihat perubahannya. Kesetimbangan berlangsung pada sistem tertutup. Next. Kesetimbangan dinamis yaitu keadaan di mana dua proses yang berlawanan berlangsung pada kecepatan yang sama dan tidak ada perubahan konsentrasi senyawa-senyawa total dengan berjalannya waktu. Reaksi satu arah atau irreversible atau reaksi tidak dapat dibalik adalah reaksi yang terjadi pada satu arah dan produk tidak dapat kembali menjadi reaktan. Reaksi bolak-balik atau reversible atau reaksi dapat balik adalah reaksi yang terjadi pada dua arah yang berlawanan dalam waktu bersamaan. Dalam reaksi bolak-balik, produk dapat berubah menjadi reaktan dan reaktan dapat berubah menjadi produk, menjadi reaksi yang berlawanan. Pada kesetimbangan kimia, hanya ada penyebutan zat di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Reaksi bolak-balik dinyatakan dengan dua panah yang berlawanan arah, menyatakan reaksi maju atau ke kanan dan reaksi balik atau ke kiri. Next. Contohnya, diketahui perubahan air menjadi uap air dapat balik sehingga reaksi dapat ditulis seperti berikut. H2O itu artinya L itu dalam liquid, kemudian menjadi H2O dalam gas dan H2O dalam liquid. H2O dalam gas dan liquid ini dimaksud untuk sebagai sedang mengalami proses penguapan. Kemudian berubah lagi menjadi H2O gas dan H2O gas, yang berarti air di sini sudah sepenuhnya menguap. Kemudian air yang menguap itu kembali lagi menjadi H2O yang berupa liquid atau cair. Reaksi bolak-balik sempurna terjadi dalam sistem tertutup karena tidak terjadi penambahan atau pengeluaran zat, keluarnya panas atau kalor dari sistem, hilangnya gas yang terbentuk, dan sebagainya. Reaksi dikatakan setimbang atau mencapai kesetimbangan apabila reaksi bolak-balik yang mengandung zat berwujud
gas terjadi dalam sistem tertutup. Kedua, ketika konsentrasi seluruh zat nilainya tetap. Yang ketiga, ketika laju reaksinya maju atau V1 sama dengan laju reaksi balik atau V2. Next. Yang kedelapan ada tetapan kesetimbangan. Salah satu konsekuensi dari keadaan kesetimbangan adalah bahwa jumlah reaktan dan produk akan tetap dengan berjalannya waktu. Jumlah pada keadaan setimbang ini tergantung pada jumlah tertentu dari reaktan dan atau produk yang ada pada awal reaksi. Pada reaksi kesetimbangan, konsentrasi reaktan dan produk hanya dapat dihitung melalui tetapan kesetimbangan yang diberi notasi KC. Tetapan kesetimbangan adalah rasio atau perbandingan konsentrasi dalam molaritas atau lambangnya M. Produk dan reaktan pada saat setimbang, apabila produk atau reaktan terdiri atas lebih dari satu senyawa, maka harga tetapan kesetimbangannya adalah perbandingan hasil dari konsentrasi masing-masing produk dan reaktan dipangkatkan dengan koefisien reaksi masing-masing senyawa. Pernyataan umum KC. Umum untuk KC. Next. Secara hipotesis, apabila diketahui suatu reaksi kesetimbangan sebagai berikut. A kecil A besar ditambah B kecil B besar reversible dengan G kecil G besar ditambah H kecil H besar. Maka harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut adalah KC sama dengan G dipangkatkan dengan koefisiennya G kecil dikali dengan H dipangkatkan dengan koefisien pangkat H-nya. Kemudian dibagi dengan A dipangkatkan dengan koefisien A dikali dengan B besar dipangkatkan dengan koefisien B kecil. Next one. Nomor 9, pergeseran kesetimbangan. Asas Le Chatelier, jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu aksi atau tindakan, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh aksi itu. Ada 3 pengaruh pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, pengaruh konsentrasi. Jika salah satu reaktan atau produk diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas lawan dari zat yang ditambahkan. Kemudian jika salah satu zat reaktan atau produk diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas zat yang ditambahkan tersebut. Jika volume diperbesar atau pengenceran, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi jumlah molekulnya terbanyak atau ke ruas yang jumlah angka koefisiennya terbanyak. Jika volume diperkecil atau pemekatan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah molekulnya terkecil atau ke ruas yang jumlah angka koefisiennya terkecil. Jika jumlah angka koefisien ruas kanan dan ruas kiri sama, maka penambahan atau pengurangan volume tidak akan menggeser kesetimbangan. Nomor 2, pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan berlawanan dengan pengaruh volume. Jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah molekulnya terkecil atau ke ruas yang jumlah angka koefisiennya terkecil. Jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang jumlah molekulnya terbesar atau ke ruas yang jumlah angka koefisiennya terbesar. Jika jumlah angka koefisien ruas kanan dan ruas kiri sama, maka penambahan atau pengurangan tekanan tidak akan menggeser kesetimbangan. Next one. Yang ketiga, pengaruh suhu. Jika suhu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka reaksi sistem menurunkan suhu dengan cara kesetimbangannya bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor atau endoterm. Jika suhu sistem kesetimbangan diturunkan, maka reaksi sistem menaikkan suhu dengan cara kesetimbangan bergeser ke pihak reaksi yang melepas kalor atau eksoterm. Kemudian yang keempat ada pengaruh katalis. Katalis tidak menggeser kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya reaksi dan tidak mempengaruhi hasil maupun produk. Next one. Kemudian ini ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Next one. Cukup sekian dan terima kasih.
Dan